Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi saya akan membuat vlog singkat di Museum Perkebunan Medan. Di gedung ini terlukis sejarah panjang perkebunan di Bumi Pertiwi dari beragam peristiwa, dan gedung ini dibangun pada tanggal 10 Desember 2016. Yang pertama, kita lihat kegunaan transportasi angkut TBS. Selain ada kereta api angkut TBS, ada pesawat terbang juga loh. Pesawat terbang ini digunakan untuk penyemprotan atau penyiraman pestisida pada tanaman tembakau yang digunakan pada tahun 1958. Karena alasan teknis dan reguler lingkungan hidup, sejak tahun 2007 operasional pesawat terbang ini dihentikan. Ada kepala kereta api lagi nih. Kepala kereta api ini atau montik adalah buatan Skoma, yaitu dari Jerman. Panjangnya 370 cm, tinggi 250 cm, dan lebar 140 cm. Lari dapat digunakan untuk mengangkut sawit hingga kapasitas 50 ton. Angkutan ini dipergunakan oleh PT Sokvin Indonesia untuk mengangkut buah kelapa sawit di perkebunan Eklomba mulai tahun 1982 sampai tahun 2015. Yuk kita masuk ke dalam museum. Pasti udah pada penasaran dong, ada apa aja sih di dalam museum ini? Dalam museum ini ada sejarah perkebunan dan pusat penelitiannya. Yuk kita masuk ke ruangan kedua. Di ruangan kedua ini banyak penjelasan tentang kelapa sawit, kopi, kakao, teh, dan tebu. Nah, yang pertama kelapa sawit. Kelapa sawit di Indonesia berasal dari 4 benih kelapa sawit, 2 dari Amsterdam dan 2 lagi dari Mauritius untuk ditanam di Kebun Raya Bogor. Sampai akhir abad ke-19, kelapa sawit ini hanya digunakan untuk tanaman hias atau tanaman penenang. Ini nih produk turunan sawit. Ini nih produk-produknya. Yang pertama ada crude palm oil. Di sini produk dari crude palm oil ini adalah CPO dan minyak merah. Dan yang kedua ada minyak goreng. Bukan cuma crude palm oil dan minyak goreng aja loh, juga ada produk kosmetik yang diproduksi dari minyak kelapa sawit. Nah, tadi kita udah bicara tentang produk kelapa sawit, dan selanjutnya kita bicara tentang biji kelapa sawit. Biji kelapa sawit ini ada Tenera, ada DPF Rose, ada Dura, dan ada Vicifera. Selanjutnya kita bahas kopi nih. Siapa sih yang nggak tahu kopi? Apalagi anak senja, pasti tahu kan? Kopi ini diyakini berasal dari Ethiopia di Afrika. Pada mulanya, kopi dinikmati oleh masyarakat di wilayah Laut Tengah dengan cara merebus daun dan biji kopinya.
Kopi masuk ke Indonesia tahun 1646 dan pada tahun 1712 ekspor kopi tumbuh subur di Jawa hingga mencapai 894 ton. Selanjutnya ada kakao. Kakao ini kalau di desa saya bisa juga disebut dengan coklat loh. Kakao ini diproses panjang dan akan dijadikan coklat, seperti coklat Silver Queen atau yang lainnya. Siapa nih yang suka ngeteh? Tanaman teh ini berasal dari Yunan atau daerah Cina yang merupakan daerah hutan transisi tropis dengan subtropis. Teh dibawa pertama kali ke Indonesia pada tahun 1686 oleh seorang Belanda bernama Andreas Kleyer dan ditanam sebagai tanaman hias di Batavia. Selanjutnya ada tebu. Asal mula tebu belum diketahui dengan pasti, namun dianggap ahli berasal dari daerah Papua dan Papua Nugini. Tebu adalah tanaman jenis rerumputan asli tropis. Yuk guys, kita lihat ruangan berikutnya. Di ruangan ini membahas tentang tembakau dan pohon karet. Kita akan membahas tentang tembakau. Daun tembakau digunakan sebagai dasar bahan pembuatan rokok dan cerutu. Perkebunan tembakau di Indonesia banyak terdapat di Deli Serdang, Klaten, dan Bojonegoro. Ini nih guys, contoh cerutu dan bahan pembungkus tembakau Deli. Selanjutnya kita membahas tentang pohon karet. Siapa nih yang belum tahu pohon karet? Boleh loh main-main ke daerah Paluta untuk melihat pohon karet. Tanaman karet ini berasal dari Brazil dan mulai dibudidayakan tahun 1601. Dan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura tanaman ini mulai dibudidayakan sekitar tahun 1876. Yuk kita lihat ruangan yang di atas. Yuk kita simak videonya. Di dalam ruangan ini ada beberapa macam peralatan. Yang pertama ada tangga stepel, ada linca, ada tikar anyam bambu, ada peti turun, dan ada ember kayu.
Siapa sih yang nggak tahu radio? Radio ini dipergunakan sebagai alat hiburan bagi para pekerja kebun di daerah Tandem, Kabupaten Langkat. Alat stempel merek Lion terbuat dari logam warna biru, abu-abu, merah, dan dalam kondisi baik. Dahulu digunakan oleh PT Sekvindo. Termohigrograf, alat untuk mencatat otomatis temperatur, lingkungan, dan tanah berdasarkan fungsi waktu. Mesin hitung manual yang berfungsi menghitung angka-angka yang digunakan untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian secara sederhana, dan dioperasikan dengan tangan manusia yang dilengkapi dengan engkol mesin hitung manual. Mesin hitung perangko merek Pitney Bowes, ukuran panjang 33 cm, lebar 22 cm. Timbangan merek Berkel adalah alat yang pernah digunakan untuk menimbang di laboratorium tanah dan daun pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS. Mesin hitung uang ini digunakan oleh bagian keuangan PT Sokvinde pada zaman dahulu. Neraca analitik, jenis neraca ini yang dirancang untuk mengukur massa kecil dalam rentang sub-miligram. Yuk kita lihat ruangan lainnya. Di sini ada banyak gambar-gambar wanita pekerja pada zaman dahulu. Dan banyak juga gambar-gambar daun tembakau pada zaman dahulu. Dapat kita lihat di sini ada ember besi, botol kaca, dan keranjang dari kayu. Dan terdapat gambar-gambar saat menggunakan peralatan tersebut. Nah, ini nih miniatur rumah tinggal pekerja kontrak perkebunan. Dan ada juga miniatur bangunan bangsal, pelayuan, dan pengeringan yang digunakan untuk mengeringkan daun tembakau yang selesai dipanen. Meja linting tembakau ini digunakan untuk melinting daun tembakau hingga menjadi cerutu. Di sini ada macam-macam mesin hitung, kalkulator, telepon, dan termograf.
Dan ada juga macam-macam perangko seri perkebunan, uang zaman dulu, dan token perkebunan. Yang terakhir ada kanceng, yaitu guci tertutup dalam bahasa Tiongkok. Selain membahas tentang perkebunan, museum ini juga punya loh miniatur Besit Raya dan Istana Maimun. Bagi yang penasaran, boleh loh datang ke Museum Perkebunan Medan di Jalan Brigjen K. Tamsil nomor 53. Mungkin hanya sekian video yang dapat saya tampilkan. Saya Paradia Kristanti Dewi dengan NIM 010121111005 pamit undur diri.